Shalom untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke percobaan 4, yaitu osilator RC, di mana tujuannya yaitu mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator umpan balik resistor dengan kapasitor. Kemudian yang kedua, mengamati dan menganalisa keadaan untuk menjamin terjadinya osilasi. Dan yang terakhir, mengamati dan menganalisa pengatur amplitude output osilator. Kita langsung masuk ke percobaan yang pertama, itu pengamatan osilasi dan kriteria osilasi. Di sini kita diminta untuk menyusun rangkaian osilator jembatan Wien seperti pada gambar 43, di mana kita akan diminta untuk mengatur nilai dari masing-masing komponennya, yaitu resistor, kapasitor. Berikut rangkaian yang akan kita rangkai, yaitu gambar 43 osilator jembatan Wien dengan penguat operasional. Kemudian hasil dari rangkaiannya terdapat pada multisim, di mana sudah kita atur sesuai dengan gambar 43. Kemudian di sini kita diminta untuk akan diminta untuk mengatur resistansi RF-nya. Kemudian kita akan mengamati amplitude dan frekuensi sinyal keluarannya. Kemudian kita akan mengukur resistansi RF-nya. Maka kita lihat di sebelah kanan. Di sini kita akan run. Kita lihat di sini hasil keluarannya. Kita akan lihat frekuensinya. Untuk frekuensinya kita lihat di sini, frekuensinya sebesar 4,7 kHz. Kemudian kita akan lihat amplitudenya. Tegangannya di sini yaitu sebesar 22,2 VPP. Kemudian kita akan lihat dalam bentuk mode XY. Berikut hasilnya yang ditampilkan. Kemudian untuk resistansinya sendiri yaitu dapat kita lihat di sini. Kita akan mengukur resistansi pada RF. Sehingga untuk resistansinya itu sebesar 21 kilo ohm. Kemudian kita masuk ke gambar 4.4, yaitu pengukuran penguatan open loop osilator jembatan Wien. Di mana di sini kita diminta untuk memutuskan rangkaian pada simpul P dan menghubungkan simpul input rangkaian umpan balik dengan generator sinyal dengan frekuensi sesuai pengamatan atau perhitungan, yaitu seperti pada gambar 4.4. Di sini juga kita akan diminta untuk mengamati amplitude dan fase penguatan total loop. Sehingga kita lihat di sini untuk gambar 4 dan kita lihat rangkaiannya di sebelah kanan. Di sini sudah kita rangkai untuk seperti gambar 4.4. Di sini sudah diputus simpul pada titik P sehingga kita hubungkan generator sinyal. Kemudian di sini kita atur untuk frekuensinya itu sebesar 5 kHz seperti frekuensi yang didapat pada sebelumnya dengan amplitude 1 PPP. Kemudian kita run. Kemudian kita lihat di sini hasilnya pada channel kita atur. Di sini kita lihat channel 1 dan channel 2. Channel 1 dan channel 2. Kita atur posisinya. Kemudian kita lihat di sini untuk channel, kita lihat untuk channel 1 kita lihat frekuensinya sebesar 5 kHz. Kemudian untuk channel 2 juga sampai 5 kHz sehingga di sini terkali 5 kHz. Kemudian kita akan melihat tegangannya untuk channel 1 itu sebesar 4 PPP.
Kemudian untuk channel 2 kita lihat sebesar 3,99. Kemudian kita akan melihat untuk penguatannya itu, kita lihat pada channel 1 sebesar 2 volt, dengan pada channel 2 juga 2 volt, sehingga untuk penguatannya itu kalau kita bandingkan P out per P in, sehingga yang dapatkan sebesar 1, untuk penguatannya itu sebesar 1. Kemudian kita akan melihat dalam bentuk mode XY nya, berikut tampilannya dalam mode XY, sehingga sudah kita dapatkan hasil untuk amplitudo dan fase penguatan total loop. Untuk perbandingan dari hasil yang kita dapatkan dengan video pembelajaran, yaitu untuk nilai frekuensi sendiri yaitu hampir sama sebesar 5 kHz. Kemudian untuk nilai dari amplitudonya kita mendapatkan lebih besar, yaitu senilai 4 ppp dibandingkan dengan pada video pembelajaran, yaitu sebesar 1,06 ppp. Itulah untuk percobaan 4.3 dan percobaan 4.4. Oke, di sini kita akan mencari nilai amplitudo dan frekuensi pada osilator pergeseran fase. Lalu nanti yang kedua, pada gambar B ini kita diminta untuk memutus titik P ini sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Kita langsung saja ke rangkaiannya. Oke, di sini saya sudah membuat rangkaian seperti tadi, rangkaian osilator pergeseran fase. Oke, kita run langsung saja, kita atur ya. Oke, kita lihat frekuensinya. Ini CH2. Oke, ini dia amplitudo. Lalu kita lihat pada frekuensi. Oke, ini dia pada frekuensinya. Oke, di sini amplitudonya itu sebesar 22,2 volt. Lalu frekuensinya itu sebesar 1,89 kHz. Lalu RF yang kita pakai di sini itu 60 kilo ohm. Oke, setelah itu kita putus ini, rangkaiannya menjadi seperti ini. Oke, rangkaiannya menjadi seperti ini. Lalu sama kita cari seperti yang tadi. Oke, ini kita run. Lalu nilainya ini kita atur. Tadi amplitudonya itu sebesar 22,2 itu. Oke. Oke, lalu ini sebesar 1,89 kHz. Oke, kita atur dulu ini.
CA2 yang biru ini pada CA1. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita lihat di sini frekuensi ini pada ini CA1, amplitudenya. Oke, lalu kita lihat pada CA2 frekuensinya ini, lalu kita lihat pada CA2 juga pada amplitudenya. Oke, ini dia. Ada perbedaan di sini. Oke, seperti ini kira-kira perbedaannya dapat kita lihat. Ini. Oke, selanjutnya penjelasan pada langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangkaian pengendalian amplitudo. Yang pertama yaitu pada gambar 4.6, yaitu tentang rangkaian osilator penggeser fasa dengan pembatas amplitudo. Saya mendapatkan rangkaian pada multisin seperti pada layar, di mana kita menggunakan resistor RA sebesar 5,6 kΩ dan RB sebesar 3,3 kΩ. Langsung saja kita run rangkaiannya. Kita lihat bentuk gelombangnya. Untuk bentuk gelombang mode XY-nya didapatkan seperti pada layar, di mana gelombangnya yaitu serong ke kiri atas. Lalu untuk mode YT-nya, maka didapatkan bentuk gelombang yaitu berbentuk gelombang sinusoidal, di mana kita dapat melihat nilai dari amplitudo pada channel 1 yaitu sebesar 29,4 mV dan nilai amplitudo pada channel 2 yaitu sebesar 1,06 volt. Sedangkan untuk frekuensi untuk channel 1 dan channel 2 sama yaitu sebesar 1,83 kHz. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai dari RF-nya. Untuk menentukan nilai dari RF-nya, pertama kita copy terlebih dahulu resistansinya. Dapatkan. Lalu kita mencari multimeter. Selanjutnya kita akan menghubungkan multimeter dengan resistansinya. Kita hubungkan kutub positif dan kutub negatifnya. Maka untuk mencari nilai RF-nya, kita run kembali rangkaiannya, lalu kita klik multimeter, kita klik ohm. Maka untuk nilai RF-nya yaitu sebesar 65 kΩ. Selanjutnya kita akan mencari tentang rangkaian osilator kuadratur. Untuk rangkaian osilator kuadratur, maka hasil rangkaiannya dapat dilihat seperti pada layar, di mana terdapat dua V outputnya, yaitu V output kosinus dan V output sinusnya. Langsung saja kita run rangkaiannya, kita klik osiloskopnya. Mungkin terjadi error pada hasil gelombangnya, namun saya sudah mencoba sebelumnya, sudah berhasil. Untuk nilai CA1 dan CA2 besar amplitudonya yang kita dapat yaitu sebesar 437 pV dan pada channel 2 yaitu 288 pV. Sedangkan untuk nilai frekuensinya, untuk frekuensi pada CA1 yaitu sebesar 3,27 kHz dan untuk frekuensi pada CA2 yaitu sebesar 3,28 kHz. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari RF-nya.
untuk menentukan nilai dari RF-nya, kita mengcopy kembali restansinya. Untuk nilai dari RF-nya, kita dapatkan restansinya itu sebesar 30%. Sehingga setelah kita memasang multimeternya, kita hubungkan dengan nilai RF-nya, maka kita dapatkan nilai RF-nya yaitu sebesar 4,5 kilo ohm. Demikianlah untuk rangkaian yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang rangkaian pengendalian amplitudo. Sekian dan terima kasih.